Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh pamirsa, selamat datang kembali di resep Ulin Nama. Di video resep kali ini saya akan membuat nugget paha dari daging ayam yang rasanya pasti enak banget, kenyal, full daging, mirip banget dengan yang dibeli di toko frozen food. Akan tetapi nugget ini versi ekonomisnya ya, karena ada campuran bihun dan ayam di dalamnya. Namun rasanya tetap enak banget, kenyal dan daging banget. Nugget paha ini selain kenyal, daging juga crispy banget. Dibuat camilan ataupun jajanan anak-anak pasti suka banget. Tanpa berlama-lama, sekarang mari kita buat bersama-sama. Langkah pertama, pisahkan daging ayam dari tulang-tulangnya ya. Kemudian potong kecil-kecil terlebih dahulu supaya memudahkan ketika dihaluskan nanti. Untuk daging ayamnya sendiri saya menggunakan sekitar 250 gram dada ayam ya. Ditambah dengan 2 paha ayam. Pisahkan daging dari tulang-tulangnya, kemudian dicuci bersih lalu dipotong kecil-kecil. Langkah selanjutnya, setelah daging dipotong kecil-kecil, kemudian dimasukkan ke dalam food chopper. Masukkan semuanya, tambahkan 2 sendok teh garam, 2 sendok teh penyedap rasa, dan 1,5 sendok teh merica bubuk. Tambahkan 2 sendok teh bawang putih bubuk, tambahkan juga 1 butir telur, masukkan semuanya. Kemudian tambahkan sekitar 30 ml air. Supaya adonannya makin kenyal, tambahkan 1 sendok teh baking powder. Lalu chopper dagingnya beserta bumbu sampai lembut banget ya. Setelah dagingnya dicoper sampai lembut, kemudian masukkan ke dalam wadah besar. Untuk hasil adonannya sendiri padat ya, karena tadi tidak ditambahkan dengan banyak air, hanya menggunakan sekitar 30 ml air. Langkah selanjutnya, rebus air sampai mendidih, kemudian masukkan 2 keping bihun, lalu rebus sampai benar-benar empuk. Setelah bihunnya empuk, saring dan masukkan ke dalam wadah yang berbeda ya. Kemudian dipotong menjadi kecil-kecil. Dan langkah selanjutnya, masukkan bihun ke dalam wadah besar. Masukkan juga daging ayam yang sudah dihaluskan tadi. Tambahkan lagi sekitar 1 sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh penyedap rasa, dan 1 sendok teh garam. Kemudian tambahkan sekitar 5 sendok makan tepung tapioka. Lalu aduk sampai semua bahan-bahan tercampur rata seperti ini ya. Untuk penambahan tepung tapioka di sini jangan terlalu banyak ya, cukup sekitar 5 sendok makan saja. Karena jika terlalu banyak nanti akan mempengaruhi rasa dari nugget itu sendiri. Dan setelah diaduk sampai rata maka hasilnya menjadi seperti ini. Untuk penambahan bihun sendiri sekitar 1 sampai 1,5 keping saja ya, jangan terlalu banyak-banyak. Karena tadi hanya menggunakan sekitar 250 gram daging ayam. Dan langkah selanjutnya, cuci bersih tangannya terlebih dahulu sampai benar-benar bersih ya. Kemudian ambil adonan sambil dikepal-kepal, lalu langsung masukkan ke dalam tepung panir. Selanjutnya, bentuk menyerupai paha ayam dengan cara ditekan bagian tengahnya menggunakan jari telunjuk dan ibu jari, sampai adonannya membentuk menyerupai paha ayam ya. Ulangi sampai semua adonan benar-benar habis ya. Dan saya ulangi lagi cara membuatnya. Pertama, ambil sekitar 1 sendok makan adonan, masukkan ke dalam tepung panir. Lalu taburi menggunakan tepung panir, kemudian dibulat-bulatkan, lalu dibentuk paha ayam. Seperti yang saya katakan di awal tadi, untuk membentuk paha ayam ini, bagian tengahnya dicubit menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Selanjutnya dirapikan supaya adonnya menyerupai paha ayam sambil ditaburi dengan tepung panir ya bagian luarnya. Nugget paha ayam ini bocil friendly, bisa digunakan untuk camilan, jajanan anak-anak daripada mengkonsumsi jajanan ciki-ciki. Karena selain enak juga crispy, kandungan proteinnya juga banyak ya di jajanan ini. Jadi cocok banget ya untuk camilan anak-anak atau bisa dibuat lauk pendamping makan anak-anak. Yang pasti dengan membuat camilan sendiri pasti lebih sehat, lebih hemat, dan juga hasilnya lebih banyak banget. Selain untuk konsumsi sendiri, jajanan ini bisa juga dibuat untuk ide jualan. Bisa dititipkan di kantin sekolahan ataupun buka warung sendiri di depan rumah. Setelah semua adonan dibentuk menyerupai paha ayam, maka hasilnya menjadi seperti ini.
Jika dibuat stok frozen food dalam bentuk mentahan, kalian bisa lapisi atasnya menggunakan plastik ya, supaya tidak menempel. Kalau menurut saya, untuk stok frozen food dikonsumsi sendiri, lebih baik digoreng terlebih dahulu setengah matang. Kemudian dimasukkan ke kotak tin wall, lalu disimpan di chiller kulkas bagian atas awet sekitar 1 bulan. Bahkan belum sampai 1 bulan, masih 2-3 harian sudah ludes dimakan anak-anak. Karena rasanya seenak itu, kenyal, daging, dan juga crispy banget. Sedikit tips untuk menggoreng nugget paha ini supaya tidak hancur, yaitu masukkan ke dalam minyak panas terlebih dahulu. Kemudian diamkan sampai nugget bagian luarnya mengering ataupun mengeras. Setelah mengeras dengan tanda kecoklatan seperti ini, boleh dibolak-balik supaya semua bagiannya matang ya. Dan setelah semua bagian matang atau kecoklatan seperti ini, semua bagiannya bisa diangkat lalu ditiriskan. Ulangi hal yang sama sampai semua adonan tergoreng ya. Meskipun ada campuran bihun di dalamnya, nugget paha ini rasanya enak banget, hampir mirip dengan nugget yang dijual di frozen food ya. Selain enak rasanya, tampilannya pun juga menarik, pasti anak-anak suka banget. Setelah menemukan resep ini, dijamin kalian pasti sering buat di rumah, sampai-sampai tidak sempat beli nugget di toko, karena buat sendiri lebih banyak hasilnya, lebih hemat, dan juga lebih sehat. Setelah digoreng sampai matang nugget pahanya, kemudian tunggu sampai dingin lalu bisa disimpan di kotak tin wall dan dimasukkan ke dalam chiller kulkas, bisa awet sampai berminggu-minggu. Jadi kapanpun bocil minta jajanan, minta cemilan, atau minta lauk pendamping makan, tinggal digorengkan lagi nugget pahanya. Simple dan praktis banget bukan? Jajanan ini bisa banget loh untuk meminimalisir bocil supaya tidak sering jajan di luar, jajan ciki-ciki atau jajan kemasan yang lainnya. Yuk mulai sekarang ganti jajanan anak dengan makanan homemade seperti ini. Hanya bermodalkan sekitar Rp20.000 sudah bisa jadi sebanyak ini. Jika dibuat camilan ataupun jajanan anak, bisa jadi sekitar 3 kali makan atau 3 harian ya. Sebenarnya lebih hemat membuat jajanan sendiri di rumah ya, daripada membeli jajanan kemasan di luar. Dan yang pasti lebih sehat. Jajanan satu ini selain dijual dalam bentuk matang, bisa juga dijual dalam bentuk frozen atau mentahan. Tinggal dimasukkan ke dalam plastik vakum, kemudian divakum atau dihilangkan udaranya, lalu dimasukkan ke dalam freezer. Kalian wajib banget cobain resep ini ya. Selamat mencoba, semoga resep ini bermanfaat. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Dukung channel kami dengan cara klik subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.